Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 16 Juni 2024 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Salam. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 9 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sebesar 13.501.000. Syukur sebesar 5.120.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 7.608.000 rupiah. Dan sarana fisik sebesar 472.000 rupiah. Penerimaan kolekta Minggu 9 Juni 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 10.356.600 rupiah. Syukur sebesar 592.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 1.629.000, sarana fisik sebesar 459.000 rupiah, dan sakda sebesar 307.000 rupiah. Kebaktian Minggu 16 Juni 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya I. Soplanit Siahaya. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nia Mustamu dan Denis Luhulima. Lagu Prosesi Masuk pada Pelayan, nyanyian PKJ nomor 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ambon 16 Juni 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris.
saudara-saudari jemaat, selamat sore, shalom. Mari kita mulai akan ibadah kita di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita lantunkan mazmur puji-pujian secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita kidungkan bersama PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Permohonan seluruh umat-Mu.
kami. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop pembacaan Alkitab saat ini, kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael.
di samping Raja Ahab Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebab hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot,
di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya hendak mengajak jemaat untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, karena walaupun kota kita beberapa waktu belakangan ini diguyur hujan deras, tetapi setidaknya kita masih diberikan kesempatan dan keselamatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan orang-orang terkasih kita. Dan bahkan jika saat ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat diberikan kesempatan untuk ada di rumah Tuhan yang megah ini untuk beribadah, semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, bumi merupakan tempat Allah berkarya, menyatakan kuasanya terhadap seluruh ciptaannya termasuk manusia. Oleh sebab itu, manusia harus menghargai bumi sebagai tempat hunian bersama dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Jemaat, jika kita menjaga alam dengan baik, sebagaimana yang ditugaskan Allah kepada kita sebagai gambarnya dalam Kejadian 1 ayat 28, maka alam dapat menjadi rumah yang tentram untuk kita berdiam. Tetapi jika sebaliknya, kita merusak alam, tidak menjaga, tidak merawatnya dengan baik, maka alam akan menjadi bencana bagi kehidupan kita. Lewat tema-tema pembinaan jemaat di sepanjang bulan ini, LPJ GPM hendak mengajak kita sebagai warga Gereja Protestan Maluku untuk memahami dan memiliki kesadaran diri betapa pentingnya lingkungan alam semesta bagi kehidupan manusia. Jika di minggu kemarin kita mengkaji tentang pentingnya air bagi kehidupan kita, maka hari ini kita akan mengkaji betapa pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan yang kita baca dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah yang baru saja kita baca adalah cerita yang sudah tidak asing lagi kita dengar.
Bahkan cerita ini sudah dibuat dalam sebuah lagu sekolah minggu yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak SMTPI. Dan hari ini saya mengajak kita untuk lebih menyimak lagi kisah ini dan menggali makna yang terkandung dalam kisah kebun anggur Nabot. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Nabot adalah seorang Israel yang tulus hati, memiliki kebun anggur yang letaknya dekat dengan istana Raja Ahab di Yisrael. Ahab sendiri adalah seorang raja Israel yang memerintah di Israel Utara. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 dikatakan bahwa Ahab memerintah selama 22 tahun atas Israel di Samaria. Dia dikenal sebagai raja yang tidak takut Allah karena melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Dia menikah dengan Isabel, anak dari Etbaal, raja orang Sidon, yakni penyebar agama Baal dari Fenisia. Setelah menikah, dia kemudian mengizinkan Isabel untuk mendirikan kuil pemujaan Baal di Samaria dan membuat patung Asyera serta menyembah kepadanya. Bahkan digambarkan dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 bahwa kejahatan yang Ahab lakukan di mata Tuhan lebih jahat dari semua orang yang mendahuluinya. Bisa kita bayangkan betapa jahatnya Ahab. Sedangkan Isabel digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki karakter ingin menguasai dan juga fanatik. Ayat 1 hingga ayat yang keempat menceritakan bagaimana Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot yang terletak di dekat istananya untuk dirubah menjadi kebun anggur milik Ahab. Ahab memberikan tawaran 2 pilihan jika Nabot bersedia memberikan kebun anggurnya kepada Ahab. Yang pertama, mengganti kebun anggur milik Nabot dengan kebun anggur yang lebih baik. Dan yang kedua, membayar kebun anggurnya dengan sejumlah uang. Berdasarkan tawaran itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, dapat saya simpulkan jika mungkin saja kebun anggur Nabot pada saat itu bukanlah kebun anggur yang seindah kebun-kebun anggur lainnya. Tetapi sikap Nabot terhadap tawaran itu tidak tergiur dan menolak merupakan sebuah bentuk rasa tanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya. Dia menghormati dan dia menghargai apa yang telah Allah berikan kepadanya lewat leluhurnya. Bagi dia, apa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Karena itu, dia tidak ingin menukarkannya dengan apapun yang ditawarkan oleh manusia. Tindakan penolakan Nabot bukan tanpa alasan. Yang pertama, Nabot tahu bahwa kebun anggur yang dimilikinya adalah tanah pusaka. Tanah ini merupakan tanah warisan turun-temurun dari leluhurnya dan dia percaya bahwa tanah leluhurnya adalah pemberian Allah yang harus dia jaga dan tidak boleh dia pindah tangankan kepada orang lain. Dapat Bapak Ibu bandingkan dalam Bilangan 36 ayat 7. Jika kita membaca Imamat 25 ayat 23 hingga 28, Allah mengatakan kepada bangsa Israel, tanah jangan dijual. Sebab Allah lah pemilik tanah itu. Jika tanah dijual, tanah milik pusaka itu dijual, maka harus ditebus oleh kerabat terdekat. Imamat 25 ayat 25. Yang kedua, tanah yang dimiliki oleh orang Israel adalah tanah pemberian dari Allah kepada mereka untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 7. 15 ayat 18 hingga 21 dan Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Tanah perjanjian itu yakni tanah Kanaan dibagi bagi masing-masing suku-suku yang ada di Israel berdasarkan undian. Di Yosua 18 ayat 2 sampai 10. Dalam tradisi Israel Bapak Ibu, milik pusaka dimiliki oleh seluruh keluarga bukan perorangan. Karena itu hukum warisan yang mutlak. Putra sulung memperoleh bagian 2 kali lipat dan lainnya memperoleh bagian yang sama. Apabila suami meninggal dan tidak meninggalkan putra, maka pusakanya berpindah kepada putrinya. Apabila
tidak punya putri, maka diberikan kepada kakaknya atau adiknya laki-laki. Apabila tidak punya kakak atau adik laki-laki, maka diberikan kepada kakak atau adik laki-laki dari bapaknya. Apabila tidak punya juga, maka diberikan kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya. Bilangan 27 ayat 8 hingga 11. Dan aturannya, apabila anak perempuan mewarisi pusaka milik keluarga, maka ia harus kawin dalam lingkungan suku ayahnya. Bilangan 36 ayat 6. Sebagai orang Israel, Nabot paham betul akan perintah itu. Sebagai seorang dengan pola pikir yang baik, dia sadar bahwa tawaran Ahab bertentangan dengan hukum warisan di ayat yang tadi kita baca, ayat yang ketiga. Merespon penolakan Nabot, Ahab justru bertindak seperti anak kecil yang ketika meminta sesuatu dan tidak diberikan. Padahal sebagai seorang pemimpin, sikap kekanak-kanakan seperti ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin yang memiliki karakter kekanak-kanakan sangat mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang lain. Ayat 5 hingga ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa nampak bahwa Ahab sangat mudah dipengaruhi oleh Isabel istrinya. Sebagai seorang istri, tindakan Isabel untuk menghibur suaminya yang sedang mengalami persoalan adalah bentuk perhatian dan cinta yang memang semestinya dan seharusnya dilakukan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Namun sayangnya, penghiburan yang dia berikan justru bertujuan untuk membuat Ahab semakin sombong dan memanas-manasi Ahab sehingga amarahnya kepada Nabot semakin bertambah. Sebagai seorang istri yang tidak mengenal Allah dan tidak takut Tuhan, sudah dapat dipastikan Isabel akan memberikan solusi yang jahat. Dia menulis surat atas nama raja, kemudian dia memateraikannya dengan materi raja dan diberikannya kepada tua-tua dan pemimpin-pemimpin yang ada di Israel. Yang dia perintahkan ada 3 hal. Yang pertama, menyuruh penduduk kota berpuasa, kemudian berkumpul di suatu tempat dan mengatur agar Nabot duduk di barisan paling depan. Yang kedua, para pemimpin kota harus mengatur 2 orang yang akan memberikan kesaksian palsu tentang Nabot. Mereka harus menyampaikan bahwa Nabot sudah menghina Allah dan raja. Yang ketiga, atas perbuatan yang dituduhkan kepada Nabot, Nabot harus dihukum mati dengan cara dilontari dengan batu atau dilempar dengan batu sampai mati di luar kota. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, jika menghujat Allah dan raja, maka akan mendatangkan bencana bagi negeri mereka. Sehingga mereka harus berpuasa untuk menghalau negeri mereka dari bencana. Ancaman bagi seorang penghujat Allah memang sudah tertulis dalam Imamat 24 ayat 10 hingga 23. Ayat 11 hingga 14 di situ menjelaskan sangat disayangkan penduduk kota Israel tidak pernah mempertanyakan mengapa sampai raja mengeluarkan perintah itu. Mungkin menurut mereka karena yang memberi perintah itu adalah raja, sehingga mereka melakukan saja apa yang diperintahkan oleh raja tanpa mereka punya sebuah sikap kritis untuk mempertanyakan hal tersebut. Isabel berhasil menyebarkan fitnah dengan menggunakan saksi dusta dan memanfaatkan ritual keagamaan untuk menghasut penduduk kota supaya percaya kepada ucapannya. Dan merancang pengadilan palsu, Isabel berhasil membunuh Nabot tanpa perlu mengotori tangannya. Ayat 15 hingga 24. Kematian Nabot adalah sebuah bentuk tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan dan kuasa terhadap mereka yang lemah. Demi memenuhi hawa nafsunya untuk memiliki barang milik orang lain, Ahab berhasil mengambil kebun anggur milik Nabot dengan cara-cara yang kotor dan juga licik. Perbuatan Ahab dan Isabel tidak luput dari perhatian Tuhan, sebab tindakan mereka merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan, sehingga Allah mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab
dan menyampaikan 2 pesan ini kepada Ahab dan juga Isabel. Yang pertama, mengingatkan Ahab bahwa dia sudah melakukan kejahatan, bahkan 2 kejahatan sekaligus, yakni membunuh orang yang tidak bersalah dan merampas tanah milik orang lain. Ayat 17 hingga 18. Hukuman yang akan diterima Ahab, di mana anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing menjilat darah Ahab. Ayat 19. Setiap keluarganya akan mati di kota dan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ayat 24. Sedangkan Isabel akan mati dan mayatnya akan dimakan anjing di luar kota Yeriko. Ayat 23. Tanggapan Ahab terhadap apa yang disampaikan Elia dengan sapaan "Hai musuhku" merupakan sebuah ungkapan ketidaksenangan Ahab, sebab dia sadar bahwa dosanya kini ketahuan. Karena keserakahan yang dimilikinya membuat dia terlambat menyadari bahwa Allah mengetahui dosa-dosa yang tersembunyi, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Maka tidak ada satupun hal jahat yang luput dari mata Tuhan. Begitu pula kejahatan yang dilakukan oleh Ahab, raja ke-7 yang memerintah di Israel Utara. Ayat 25 hingga 29 dapat dijelaskan bahwa Elia tahu Ahab sudah putus asa dan dia tidak berdaya sebab telah menjadikan dirinya sebagai budak dosa. Berkatalah Elia kepada Ahab, engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Elia, Ahab berusaha bertobat. Dia menggantikan jubahnya dengan kain kabung lalu kemudian melakukan puasa. Melihat usaha penyesalan, maka Allah menunda waktu penghukuman bagi keluarga Ahab. Hukuman Allah terhadap keluarganya terjadi bukan pada saat Ahab masih hidup, tetapi setelah Ahab mati barulah hukuman itu digenapi. 1 Raja-Raja 21 ayat 28 hingga 29. Dan kalau Bapak Ibu baca 2 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 17, di situ berkisah tentang Yehu memusnahkan keluarga Ahab. Yehu ini siapa Bapak Ibu? Yehu adalah komandan pasukan Yoram. Yoram itu adalah anak Yosafat yang merupakan raja Yehuda. Sedangkan Yehu sendiri adalah cucunya Nimsi, dan Nimsi sendiri adalah salah satu anaknya Yosafat. Lalu, apakah nubuatan hukuman Allah kepada Ahab sebagaimana tertulis dalam ayat 19 dan Isabel pada ayat 23 terkait bentuk kematian mereka dinyatakan batal karena Ahab berusaha untuk menyesal? Jawabannya tidak. 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 40 menceritakan kisah kematian Ahab ketika Ahab berperang melawan kerajaan Arab yang dibantu oleh Yosafat raja Yehuda. Ahab menyamar sebagai seorang prajurit biasa yang maju di medan pertempuran. Sementara di pihak musuh, yakni di pihak Arab, ada seorang prajurit yang menembakkan panahnya asal-asalan. Kemudian salah satu anak panah yang ditembakkannya itu ternyata tertancap di sela-sela baju sirah yang dikenakan oleh Ahab. Kemudian Ahab mati. Lalu mayatnya dibaringkan dalam kereta perang, kemudian dibawa pulang untuk dikuburkan di Samaria. Setelah selesai menguburkan Ahab, prajuritnya mencuci kereta itu di tepi telaga. Darah Ahab yang mengalir dari kereta itulah yang dijilat oleh anjing-anjing liar. Pertama Raja-Raja 22 ayat 38. Sehingga bagi orang Yahudi ini kematian yang paling mengerikan, sebab mati dibunuh dan darahnya dijilat oleh anjing. Bapak Ibu saudara-saudari, orang Yahudi itu menganggap anjing sebagai binatang yang najis. Karena itu anjing harus dihindari.
ya, karena dia membawa kenajisan kepada manusia. Sedangkan kematian Isabel dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37 menceritakan bahwa Yehu yang sudah diurapi Elisa untuk menjadi raja Israel datang ke istana, dan Isabel melihatnya dari jendela sambil mengejeknya. Kemudian Yehu memberikan tawaran kepada orang-orang yang ada di sekitar Isabel itu. Siapa yang mau ikut aku? Ternyata dari orang-orang itu ada 2 orang yang bersedia mengikuti dia. Kemudian Yehu memerintahkan kepada 2 orang itu untuk melemparkan tubuh Isabel dari jendela. Maka dilemparkannya Isabel sampai keluar tembok kota Yeriko, sehingga Isabel jatuh dan mati. Saking tingginya Isabel jatuh sehingga tubuhnya hancur. Kemudian Yehu menyuruh mereka untuk mengambil mayatnya lalu menguburkannya. Tetapi apa yang ditemukan Bapak Ibu? Ketika orang-orang yang datang untuk mengambil mayat Isabel untuk dikuburkan, yang mereka temukan hanya kepala, 2 kaki dan 2 telapak tangan. Sisanya sudah habis dimakan binatang liar. Demikianlah cara kematian yang sangat tragis yang dialami oleh 2 orang yang melakukan kejahatan yang sungguh amat jahat di mata Tuhan, yakni Ahab dan Isabel. Apa makna yang ingin disampaikan kepada kita sebagai umat yang hidup di dunia sekarang ini? Yang pertama, jangan jadi orang serakah. Kebanyakan manusia cenderung tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, masih ingin yang lebih, termasuk merampas sesuatu yang bukan miliknya. Tak segan-segan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk mengorbankan orang lain untuk memenuhi hasratnya. Memfitnah, menyebarkan berita bohong, bahkan menghasut orang untuk membenci orang yang ingin dikuasai kepunyaannya. Apakah praktek pengadilan palsu yang menimpa Nabot juga terjadi sekarang ini? Praktek pengadilan palsu yang dimaksudkan dengan cara membayar orang untuk menyampaikan kesaksian palsu di persidangan, atau bahkan membayar hakim dan panitera untuk membuat keputusan yang tidak adil dan tidak benar. Atau bahkan tidak segan-segan para penegak hukum melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta kebenaran dan juga keadilan. Semoga praktek-praktek itu tidak terjadi di kota kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Nabot mempertahankan tanah warisan leluhurnya dengan tidak memberikannya kepada siapapun, sekalipun itu raja yang memberikan dia tawaran yang menggiurkan. Apakah sikap Nabot masih dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen saat ini? Sayangnya tidak. Sekarang ini orang melihat tanah sebagai salah satu aset dan investasi jangka panjang yang sangat menggiurkan. Akibatnya tanah warisan dari leluhur justru menjadi salah satu pemicu konflik antar keluarga. Adik kakak bisa baku potong gara-gara tanah. Orang tetua dan anak-anak bisa baku bunuh cuma gara-gara masalah tanah. Belum lagi sekarang ini banyak sekali terjadi persoalan tanah. Misalnya terjadi penyerobotan tanah, ada juga yang melakukan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah, perebutan hak-hak ulayat, perampasan hak-hak dati yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah yang berkedok donatur. Dugaan perampasan dati yang sengaja dilakukan oleh pemerintahan adat tanpa mempertimbangkan dasar penguasaan dati tersebut. Atau mungkin terjadi di beberapa wilayah. Para tokoh-tokoh adat melakukan kerjasama dengan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan keluarga dari tanah-tanah adat, dengan cara memberikan keterangan palsu dalam pembuktian kepemilikan tanah adat. Tanah yang seharusnya menjadi sumber hidup,
sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 hingga 29, justru oleh manusia sendirilah dijadikan sebagai sumber konflik. Sebagai akibat dari karakter manusia yang serakah dan juga tamak. Orang yang serakah tidak memiliki pikiran yang baik, melainkan selalu memikirkan hal-hal jahat untuk menghancurkan orang lain. Padahal tanpa mereka sadari, akibat perbuatan mereka, bukan hanya mereka yang mengalami hukuman, tetapi juga keluarga mereka. Bahkan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka bukanlah hukum dunia, melainkan hukum Allah yang berlaku terhadap orang-orang yang jahat. Sebagaimana saudara-saudara baca tadi dari akhir hidup Ahab dan Isabel, orang yang jahat di mata Tuhan. Merampas sesuatu milik orang lain merupakan contoh karakter yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan karakter ini tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Kristen karena tidak sesuai dengan ajaran kekristenan kita. Yang kedua yang ingin disampaikan, jabatan dan kekuasaan merupakan anugerah Allah. Jika saat ini ada di antara kita yang diberikan mandat oleh Allah untuk memangku jabatan, menempati posisi-posisi tertentu, maka itu adalah anugerah Tuhan Allah yang Dia berikan kepada orang-orang yang Dia pilih, bukan sembarang orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, pergunakanlah jabatan dan kuasamu untuk menolong orang lain, terutama mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan bantuan baik secara moral maupun material. Jangan pakai kesempatan memegang jabatan dan kuasa untuk melakukan kejahatan yang mendatangkan kehancuran dan malapetaka kepada orang lain yang tanpa Bapak Ibu Saudara-saudari sadari berdampak kepada diri Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga keluargamu. Ahab menjadi salah satu contoh orang yang salah menggunakan mandat yang Allah berikan. Lewat istrinya Isabel, dia melakukan kejahatan yang dia pikir tujuannya hanya untuk menghancurkan orang lain. Dia tidak sadar bahwa akibat kejahatan yang dilakukannya, dia mendatangkan malapetaka kepada dirinya dan keluarganya. Sebagaimana yang dia lakukan kepada Nabot, demikianlah Allah menghukum Ahab dan Isabel beserta keluarganya. Perilaku Ahab juga sementara ini dipraktekkan oleh kebanyakan orang Kristen. Jangan berpikir hukuman Allah atas manusia hanya berlaku pada zaman perjanjian lama. Lalu nanti katong yang hidup sekarang ini, katong punya pemahaman bahwa kalau bikin sesuatu yang jahat, bikin dosa, tinggal hari Minggu pergi gereja, lakukan pengakuan dosa, kemudian terima pemberitaan anugerah pengampunan, kasih persembahan terus selesai. Pulang gereja buat lagi dosa yang sama, setiap hari begitu terus, tetap melakukan dosa-dosa yang sama. Bapak Ibu, Tuhan Allah itu bukan untuk kita permainkan. Karena itu Bapak Ibu, jika saat ini ada di antara kita yang sedang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan merasa bahwa tidak pernah menerima hukuman sampai saat ini, maka dapat saya katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Sama seperti Ahab, ya. Dia pikir dengan cara dia menyesal, dia berpura-pura berkabung, dia berpuasa, lalu Allah tidak melakukan apa yang sudah Allah nubuatkan. Ternyata apa Bapak Ibu? Waktu kehancurannya itu ditunda, bukan dibatalkan. Beda ditunda dan dibatalkan. Sedangkan kematian dia dan Isabel digenapi sebagaimana yang sudah dibuatkan. Oleh sebab itu, jangan terlena dengan kejahatan yang sementara ini Anda buat. Sebab upah dosa ialah maut yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan merupakan salah satu hal yang jahat di mata Tuhan, yang berdampak pada hancurnya relasi antara satu dengan yang lain, bahkan relasi kita dengan Allah. Oleh sebab itu, maknailah anugerah pemberian Tuhan itu sebagai sesuatu yang kudus, yang harus dijaga, yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga bermanfaat
bagi diri sendiri, bagi keluarga, tapi juga bagi orang lain. Syukurkanlah anugerah yang Tuhan berikan itu dengan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, sehingga engkau dan keluargamu diberkati. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Elia sebagai utusan Allah bertugas untuk menyadarkan pihak-pihak yang terlibat, khususnya mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang Allah percayakan kepada mereka. Pertobatan Ahab yang bersifat sementara bisa menggugah hati Allah sehingga Allah menunda hukumannya kepada keluarganya. Apalagi kita yang bersedia dengan sungguh-sungguh bertobat serta kembali kepada jalan hidup yang benar. Mungkin saja Allah akan mempertimbangkan kembali hukuman atas dosa-dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan itu. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara-saudari, hukuman Allah atas dosa-dosa manusia tidak punya tujuan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membawa manusia kembali kepada jalan hidup yang benar, yakni bertobat dan memberikan hidup yang kekal. Dari Roma 6 ayat 22. Tanah sebagai sumber kehidupan disekapis oleh Nabot yang tidak ingin memberikan tanah miliknya kepada orang lain sekalipun mendapatkan tawaran. Dan apakah sikap yang ditunjukkan oleh Nabot masih dimiliki oleh kita orang-orang Kristen yang hidup di masa kini? Jangan hanya karena ditawarkan sejumlah uang, lalu kita menggadaikan atau bahkan menjual tanah milik pusaka kita kepada orang lain. Jangan cuma karena uang menjadi pemicu konflik yang merusak relasi dalam kesatuan hidup kita bersama, baik dalam keluarga tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Tetapi pergunakanlah tanah yang Tuhan berikan itu dengan baik untuk masa depan kita. Bangunlah dalam diri kita rasa memiliki, rasa mencintai, rasa menghormati, rasa menghargai barang milik sendiri, sehingga kita terhindar dari ketamakan dan tidak berguna. Bapak Ibu Saudara-saudari, manfaatkanlah tanah-tanah yang kita miliki untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dalam tanggung jawab kita sebagai manusia yang adalah makhluk mulia, maka Allah telah memberikan mandat kepada kita untuk menjaga, untuk merawat alam ciptaan termasuk juga tanah. Tetapi kita justru manusia malah merusaknya. Bukan sekedar kondisi alam yang kemudian mendatangkan musibah atau bencana kepada kita, tetapi juga tanpa kita sadari. Sebagai manusia kita turut andil mendatangkan bencana dalam kehidupan kita. Tanah longsor ada di mana-mana karena penebangan hutan sembarangan. Terjadi banjir, bahkan lahan kritis karena adanya kegiatan-kegiatan pertambangan yang merusak tanah. Pencemaran tanah akibat sampah-sampah plastik, limbah-limbah rumah tangga, bahkan bahan-bahan kimia, bahkan limbah pertanian seperti pupuk dan lainnya. Maka solusinya adalah manusia harus memiliki yang namanya kesadaran diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Gerakan keluarga menanam yang diperakasai oleh GPM berupa menanam sayur, pohon dan buah-buahan yang sudah dilakukan sejak 2021 memang merupakan salah satu cara GPM untuk membawa gereja ini keluar dari persoalan ekonomi yang dialami oleh seluruh jemaat. Tetapi sekaligus adalah upaya untuk mengatasi kerusakan tanah. Sampah-sampah plastik itu bisa didaur ulang dan hasilnya juga bisa memiliki nilai jual. Ganti pupuk-pupuk yang ada yang merusak tanah dengan pupuk-pupuk kompos, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi orang-orang yang bertani. Bapak Ibu, dalam Kejadian 2 ayat 7 menegaskan Tuhan Allah telah membentuk manusia dari debu tanah, dan hal ini sejalan dengan tradisi Israel yang memandang tanah sebagai identitas diri. Menghargai tanah adalah menghargai diri sendiri. Merawat tanah adalah merawat kehidupan bersama.
Karena itu, dengan merawat tanah, kita sudah menjaga keberlangsungan hidup di bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat kita kidungkan bersama PKJ 279 ayat 1 dan 3. Saudara-saudari jemaat, sebagai respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian yang akan dilantunkan oleh Denis Luhulima. Disilahkan. Selamat hari Minggu semuanya, Shalom. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang
sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih yang seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Oh, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia daripada memberi, daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, telah terkumpul di hadapan-Mu persembahan kami sebagai jawaban kami atas kemurahan-Mu yang besar. Terima dan sucikanlah persembahan kami sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari saudara-saudari jemaat, kita satu dalam doa syafaat yang nantinya diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama, dan pada bagian doksologinya akan kita angkat pujian bersama. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas pertolongan dan napas hidup yang Ia berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa yang telah dan bahkan sedang kami lakukan dengan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kiranya saat ini Engkau berkenan melayani kami dan melayakkan kami sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk dapat menaikkan permohonan kami lewat doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu di saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoalah kami untuk umat-Mu yang ada di kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Biarlah kami saling menjaga relasi yang baik antara satu dengan yang lain, sekalipun kami berbeda. Tapi persekutuan kami dengan orang-orang percaya tetap terjalin dengan rasa takut akan Tuhan. Berdoalah kami untuk sesama yang tidak seiman dengan kami, yang ada di kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kami tetap menjaga silaturahmi, kami tetap saling menghargai, bahkan membuat kami mampu untuk bekerja sama walaupun kami berbeda iman, tapi cinta kasih kami sebagai manusia tetap menjadi dasar persatuan bangsa ini. Berdoalah kami secara khusus bagi kami sebagai warga gereja Protestan Maluku dimanapun kami berada. Diberkatilah kami dengan berbagai latar belakang pendidikan kami, berbagai jenis latar belakang profesi yang kami lakukan, berbagai jenis jabatan dan posisi yang Tuhan percayakan di pundak kami. Biarlah kami tetap diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi kehidupan ini. Berdoalah kami untuk para pemimpin kami yang ada di kota Ambon, pejabat wali kota Ambon dan seluruh jajarannya, di Provinsi Maluku, pejabat gubernur Maluku dan seluruh jajarannya, para wakil rakyat yang ada dan bahkan pemimpin tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden beserta seluruh jajarannya. Diberkatilah mereka dengan hikmat, kekuatan dan roh-Mu, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berdoalah kami kepada mereka yang menjalankan tugas mulia sebagai para penegak hukum yang ada di kota ini, provinsi ini, bahkan di negara ini, agar mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan adil dan benar, dengan rasa takut Tuhan. Berdoalah kami kepada para tokoh-tokoh agama yang ada di kota Ambon, bahkan di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Lengkapilah mereka dengan roh-Mu, sehingga mereka dapat memberikan pendampingan dan penguatan terhadap umat-umat Tuhan. Berdoalah kami secara khusus kepada Gereja Protestan Maluku, kepada MPH Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis GPM, Majelis Jemaat GPM, para pendeta, para tuagama-tuagami yang melayani di jemaat-jemaat, bahkan di gereja ini secara menyeluruh, dan seluruh pelayan yang melayani dalam lingkup Gereja Protestan Maluku, mulai dari unit, sektor, jemaat, klasis sampai sinode. Kiranya mereka semua dilengkapi dengan roh dan hikmat-Mu. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh, mereka melayani dengan kasih tanpa pandang muka,
umat-Mu yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami layani, merasakan sukacita dan damai. Biarlah dalam menjalankan tugas pelayanan ini, roh kami tetap bernyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berdoalah kami untuk setiap orang yang sakit, biarlah kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Untuk orang tua yang lemah, biarlah kekuatan-Mu yang berasal daripada-Mu menjadi semangat bagi mereka, untuk tetap menjadi sombar bagi anak cucu mereka. Bagi anak-anak kami, biar Engkau menganugerahkan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional dan kecerdasan moral, sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan mencerminkan karakter Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Berdoalah kami kepada para pemuda-pemudi agar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya serta senantiasa berjalan pada jalan yang benar. Berdoalah kami kepada janda duda, biarlah Tuhan memberikan mereka sukacita hidup sekalipun mereka kehilangan pendamping hidup mereka. Berdoalah kami kepada mereka yang sedang berduka, biarlah Tuhan menghibur mereka dan memberikan mereka kekuatan melewati masa-masa sulit ini. Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah musim hujan yang sedang mengguyur kota bahkan provinsi ini, kami minta sekiranya Engkau dapat tetap menyelamatkan kami. Jauhkanlah kami dari musibah, bencana alam, kecelakaan, bahkan paparan-paparan virus dan bakteri-bakteri yang mendatangkan penyakit bagi kami. Di tengah-tengah krisis pangan yang kami alami, Tuhan buka jalan bagi kami untuk dapat keluar dari permasalahan hidup ini. Diberkatilah kami semua yang boleh hadir dalam ibadah ini, baik umat maupun pelayan yang boleh beribadah. Biarlah apa yang kami lakukan di hadapan-Mu ini berkenan, terkhususnya Bapak Ibu Majelis Jemaat GPM Silo yang boleh dipercayakan untuk menata layani akan peribadahan di saat ini. Tuhan berkatilah mereka sehingga dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka, mereka dapat menyelesaikan tugas mereka hingga masa periodisasi mereka selesai, dan mereka akan menerima berkat Tuhan atas mereka, tetapi juga atas seluruh keturunan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah kami jika dalam menyampaikan permohonan ini kami berlebihan atau ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan, dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami secara bersama-sama mengatakan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Allah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dipersilahkan berdiri. Untuk mengakhiri ibadah ini kita kidungkan bersama nyanyian pengutusan dari PKJ 280 ayat 1 dan 3, takut akan Tuhan. Tak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas penyertaan dan pengutusan itu, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk ada dalam doa syukur. Bapak Ibu, ibadah kita di malam hari ini boleh selesai. Bapak Ibu punya selamat pulang dengan membawa sukacita dan berkat masuk dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk lagu jabat tangan kita kidungkan PKJ nomor 180.